Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan melakukan penarikan energi ya, bisa dikatakan saya akan membuat readingan terbaru ya. Bisa saya artikan nanti sampai akhir bulan Januari ya. Kemarin itu kan saya uploadan yang kemarin ya, mungkin kalian semua sudah menonton ataupun melihat, kan saya mengatakan ada 6 zodiak ya, ada 6 show dan juga ada 6 tanggal lahir ya. Kan seperti itu. Nah, maksud saya kali ini saya akan mencoba ya untuk istilahnya itu memperkecil ya, nomor satu, nomor 2 dan nomor 3. Nah, kira-kira kan seperti itu. Jadi bisa dipahami ya, saya akan mencoba untuk mendeteksinya kali ini, dalam arti energinya yang kuat gitu loh. Saya shuffle dulu sobat ya. Sekali lagi temanya bisa dikatakan ya kalau kita rangkum ya, ketika saya mengatakan akan lancar rezeki ya, mungkin saja impiannya itu akan menjadi nyata ataupun akan terwujud. Ya kalau saya rangkum itu bisa dikatakan ya itulah yang dinamakan kenaikan derajat ya, kan seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan temanya ya seputar kenaikan kenaikan suatu derajat lah ya. Akan mendapatkan suatu kebaikan-kebaikan, hidayah-hidayah dari Sang Maha Kuasa. Alhamdulillah saya sudah menarik energi dari kartu tarotnya ya. Oke sekarang saya mulai dari ini dulu sobat ya, saya mulai dari clue-nya ya, ibaratnya kuncinya ya. Silakan, ketika kalian bingung ya silakan ditonton, jangan di-skip ya.
Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 4 energi ya. Saya akan bacakan dulu ya, untuk zodiak pertama ya nantinya, cuman ini saya sebutkan clue-nya dulu ataupun mungkin ya, apa ya, seputar kehidupannya ya, gitu loh. Jadi kartu pertama kita buka, di sini ada Four of Cup ya, ada 4 cup, itu 3 cup di depan orang yang sedang berteduh ataupun beristirahat, terus 1 cup kecil lagi muncul di awan kecil. Di kartu kedua, ada 10 cup ya atau Ten of Cup, ada 10 cup itu sama, 1 orang, maaf, sama seseorang yang sudah berkeluarga ya, beserta anak-anaknya juga. Terus di kartu ketiga di sini ada Knight of Pentacles. Knight of Pentacles bisa dikatakan ya prajurit naik kuda lah ya, terus membawa koin. Ini kartu terakhir, di sini ada Temperance. Ada simbol seperti malaikat ya, menuangkan air di cup satu ya, itu ke cup yang satunya lagi. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak yang pertama ini, kita kan belum tahu, zodiaknya masih tanda tanya ya. Ini untuk zodiak pertama energinya tertarik di sini kelihatannya Four of Cup, yang dimana yang memiliki zodiak ini ya nantinya itu kelihatannya di sini selalu dipusingkan ya, selalu dibikin ribet, selalu dibikin adanya suatu permasalahan-permasalahan sehingga dia terkadang itu, kurang kurang adanya istirahat, kira-kira seperti itu. Jadi jelas di sini adanya suatu perputaran masalah ya, kalau saya tangkap bisa asmaranya ini, bisa asmara sama bisa keuangan, seperti itu. Jadi dia terkadang dibikin masalah, ribet lah dari orang-orang yang toksik, orang-orang yang selalu mengganggu dalam kehidupan dia. Maka di sini terlihat orang ini, kalau saya tangkap energinya terkadang itu, energinya tuh rada menurun gitu loh ya, tidak adanya suatu kestabilan. Jadi kalau diterus-teruskan seperti itu, bisa saja orang ini ataupun yang mempunyai zodiak ini nantinya akan sakit gitu loh. Ini jelas ya energinya begitu sangat menurun gitu loh, untuk zodiak yang nantinya memiliki keempat kartu ini, seperti itu ya. Saya rasa harus, dibarengilah ataupun diimbangi dengan istirahat, mungkin kita harus mengerem sedikit ya, kita hilangkan rasa rasa kepenatan ataupun kita hilangkan rasa capek kita ya, dengan kita mungkin mencari hiburan, apapun itu yang jelas, eee, kalian sendirilah yang bisa untuk bisa, membuat rileks, membuat nyaman sehingga kalian tidak selalu dipacu untuk berpikir. Karena di sini kelihatannya beban berat yang dihadapi untuk zodiak ini ya, gitu loh. Terus ada 10 cup, gitu, di mana dia juga menginginkan adanya kestabilan. Bisa dikatakan, ya itu tadi yang saya katakan, bisa asmara, bisa keuangan. Di sini melambangkan satu keluarga, artinya, orang ini menginginkan adanya suatu kestabilan dalam hal keluarga juga ya. Biarpun ini meliputi semua ya, gitu loh. Tapi yang tertangkap jelas itu, zodiak ini ataupun orang yang mempunyai zodiak ini kelihatannya, istilahnya itu mengharapkan yang diprioritaskan itu masalah asmara sama masalah keuangan. Di sini ada simbol-simbol cup, gitu loh. Bisa saja itu adanya suatu nantinya keberhasilan tentang masalah pekerjaan dan keuangan. Cuman di sini jelas saya tadi mengatakan adanya suatu dia memprioritaskan adanya kestabilan asmara sama keuangan, gitu. Jadi dia benar-benar ingin berbagi, ketika itu mungkin adanya suatu keberhasilan dan orang ini bisa dikatakan terus ya, pantang menyerah gitu loh, selalu memunculkan suatu ide-ide biarpun dia yang saya katakan tadi terkadang dihantam rasa lelah baik secara pemikiran maupun secara fisik ya. Gini, karena apa? Karena tujuannya dia kuat, tujuannya dia itu ingin adanya suatu kestabilan agar dia, tidak mungkin tidak diremehkan ya gitu loh. Kalau saya tangkap sih ada indikator ya dia diremehkan, kalau saya tangkap di sini kelihatannya ada beberapa keluarga ya, ataupun kerabat dia, itu yang sering sekali meremehkan orang ini, gitu loh. Jadi mungkin bisa dikatakan, ya mungkin adanya suatu bulian mungkin ataupun sedikit hinaan, gitu loh, yang dilemparkan oleh orang ini ataupun yang dilemparkan oleh, yang mempunyai energi zodiak nantinya yang akan saya buka. Intinya di situ ya. Jadi orang ini tetap adanya suatu semangat yang tinggi gitu loh, untuk bisa mencapai apa yang diinginkan agar mungkin dia, bisa membersihkanlah mungkin. Mungkin dia akan bisa membersihkan namanya sendiri, kan seperti itu ya.
karena dia mungkin ya itu tadi yang saya katakan ya, kalau kita tangkap energinya dia bahkan selalu dibully gitu loh, terus selalu diremehkan dan dia ingin menunjukkan gitu loh ya, bahwa dia itu mampu, bahwa dia itu nantinya akan berhasil ya. Terbukti adanya, King of Cup, adanya prajurit naik kuda ya. Di sini menyimbolkan memegang koin, artinya di sini dia penuh perjuangan ya, dan perjuangannya pun tidak sia-sia. Jadi bisa, dipahami seperti itu kan memakai baju perang ya, gitu loh. Jadi bisa dikatakan perjalanan hidupnya ya, apa yang susah, apa yang selama ini menjadi susah payah, tetapi dia mau masih semangat, itu sama halnya seperti dia itu seorang prajurit. Nah, ketika prajurit ini memegang koin ya, ataupun bisa dikatakan Pentecost ya, ya kan seperti itu. Nah, itu menyimpulkan nantinya ya, insya Allah di sini kelihatannya apapun ya yang diinginkan ya, khususnya mungkin hidayah ataupun derajat ini bakal dia pegang. Artinya diberikan sama Sang Maha Kuasa, tetapi dia akan memegangnya, gitu loh. Dia bisa menangkap, saya yakin ya, ya bukannya yakin seperti apa, yang jelas yang saya rasakan dia bakal menangkaplah, itu loh, menangkap suatu hidayah, jadi, adanya suatu keberkahan-keberkahan. Itu yang akan dia dapat, karena jelas ya ketika kita memang usaha, itu ketika Sang Maha Kuasa memberikan suatu hidayah itu tidak mungkin akan salah alamat. Nah kan seperti itu ya, tidak akan mungkin salah alamat, kalau kita memang benar-benar mau berusaha, khususnya dikuatkan secara doa juga ikhtiar gitu. Jadi jelas bola ini kan tertangkap, artinya apa? Artinya dia sudah nantinya dia akan bisa memegang gitu loh, memegang suatu hidayah-hidayah, memegang suatu suatu derajat, adanya suatu kenaikan dalam hal kepositifan. Itu ya dilambangkan sama, King of Pentacles. Dan di sini kalau saya menangkap juga ya, kalau saya menangkap juga, dia selalu ketika mungkin ini akan berhasil, saya salut dengan zodiak ini. Dia tetap selalu waspada, tetap selalu berhati-hati dan tidak adanya suatu kesombongan, karena di sini melambangkan suatu malaikat yang sedang menuangkan yang sedang menuangkan air. Artinya apa? Artinya ketika dia mungkin adanya kesuksesan ya, adanya suatu kenaikan derajat dalam hal apapun itu ya, gitu loh. Dia mau berbagi. Ini kan ada simbol menuang ya, menuang air di cup satu ke cup yang satunya lagi. Artinya apa? Artinya dia mau berbagi gitu. Jadi mungkin dia tidak adanya suatu rasa kesombongan, mungkin dia ingat ya betapa sulitnya kalau orang tidak punya. Itu yang muncul, di gambaran saya kan kan seperti itu, gitu loh. Jadi dia mau berhati-hati lagi, dia mau memanfaatkan baik-baik apa yang sudah, dia capai, mungkin dia dikasih hidayah sama Sang Maha Kuasa, dia mau benar-benar mau menjaga dan mau menjalankan, bisa dikatakan amanah ya, orang ini akan berusaha amanah, gitu loh. Terus saya tadi mengatakan akan adanya suatu berbagi, bisa saja di sini kalau saya tangkap energinya, itu nanti larinya ke istilahnya itu, apa ya, bisa dikatakan bersedekahlah orang ini ya. Intinya seperti itu ya, karena di sini jelas adanya suatu simbol-simbol malaikat dalam hal kebaikan di sini. Oke ya, fix ya, ini untuk saya akan tarik untuk masalah zodiaknya, 3 terbesar ya, kita buka, zodiak yang pertama dulu. Siapakah ya zodiak yang memiliki unsur suatu, insya Allah ya, memiliki unsur suatu adanya suatu, kenaikan derajat ya, atas izin Sang Maha Kuasa. Sangat luar biasa ya, energinya saling berebut ya. Bahkan saya merasakan tadi ibaratnya itu semua adanya suatu getaran-getaran. Nah gitu loh sobat ya. Jadi bener-bener saya menangkapnya itu barusan rada kesulitan gitu loh. Karena semua mengeluarkan unsur yang kalau kita apa
logika kan kita kesetrum itu besar gitu loh ya. Jadi daya getarannya itu sangat besar, semuanya besar. Oke, kita lihat untuk zodiak yang memasuki 3 besar ya, apakah Gemini, apa Cancer, atau yang sudah saya sebutkan ya. Di sini selamat ya untuk kalian ya, tanpa diduga ya, tanpa disangka, kalian yang mempunyai zodiak Aquarius ya, selamat kalian yang mempunyai zodiak Aquarius ya. Saya juga nggak menyangka, saya juga nggak menduga ya. Karena apa? Karena zodiak Aquarius bisa dikatakan zodiak pertama yang masuk 3 besar, artinya dari 12 maaf, yang artinya, dari 6 zodiak kemarin ya, Aquarius sekarang keluar menjadi energi yang memang besar ya, memang kuat energinya, getarannya juga kuat lah, seperti itu ya. Oke, saya akan taruh sini ya, Aquarius. Alhamdulillah saya sudah menarik 4 energi dari zodiak selanjutnya. Langsung saja kita buka. Di sini ada 6 koin ya. Seseorang dikelilingi 6 koin, sama kelihatannya lagi berbagi, bisa dikatakan bersedekah ataupun seorang yang dermawan. Di kartu kedua ada The Devil. Ini ada sepasang laki-laki perempuan ya, sama belakangnya ada iblis. Terus kartu ketiga di sini ada 5 koin. Seseorang sedang membawa tongkat, bisa dikatakan orang ini lagi sakit ya. Sama depannya ada seorang perempuan ataupun bisa dikatakan ibu ataupun orang tua ya. Di sini kartu terakhir Ten of Cup ya. Ten of Cup bisa dikatakan 10 cup ya. Orang satu keluarga sama anak-anaknya juga di situ. Sama seperti adanya suatu pelangi ya. Cup-nya itu membentuk suatu gambaran pelangi. Oke ya. Ini untuk zodiak berikutnya. Di sini ada 6 of Pentacles ya. Bisa dikatakan orang ini selalu berbagi ya. Selalu berbagi dalam hal apapun. Cuman di sini saya sarankan ya, gitu loh. Kalian ketika mungkin berbagi ya, jangan dipaksakan dulu ya. Karena apa? Karena memang bisa dikatakan sedekah itu kan tidak boleh dipaksakan. Cuma di sini kalian harus harus ikhlas ya, gitu loh. Kalau saya menangkap di sini ada suatu hal ya yang sedikit dipaksakan, gitu loh. Entah kenapa saya menangkapnya seperti itu, ketika mungkin dia berbagi itu, saya rasa gini ya, ya boleh kita berlebihan, ya tapi jangan terlalu berlebihan, gitu loh. Nanti unsurnya tuh, apa ya, ke masalah riya nantinya, kan seperti itu. Ini kalau saya menangkapnya seperti itu ya. Jadi saya rasa ya secukupnya kalian saja. Yang penting gini, ketika kalian memberikan suatu sedekah ya, itu ketika mungkin menurut kekuatan kalian ya, mungkin, "Oh saya mampunya sekian." Itu ketika kalian jalankan ya, ataupun bisa dikatakan, kata lainnya itu istiqomah ya, seringlah, itu lebih bagus daripada kita memberikan besar ya, tapi langsung kita itu berhenti. Nah, kan seperti itu, jadi bisa ditangkap sebenarnya, ini tergambarnya seperti itu gitu loh. Dia sekali memberi itu banyak, cuman nanti itu lama gitu loh, temponya itu lama, baru dia mau berbagi lagi. Nah kan seperti itu. Jadi alangkah baiknya ya menurut saya, ketika itu memang, apa, sudah kita ukur ya, dengan kemampuan kita, kita tidak memaksakan. Nah itu yang poin yang paling bagus, gitu loh ya.
Istilahnya kita memberi, nominalnya itu ya mungkin standar lah, tapi kita sering. Nah, itulah yang dinamakan istiqomah, itulah yang paling bagus ya, daripada besar nanti lama, kan seperti itu, nanti jangka waktunya lama lagi, kan mending seperti itu, kecil mengalir. Nah, itu yang kita selalu inginkan gitu loh, sama seperti kita adanya suatu rezeki. Ketika kita nanti dihantam suatu rezeki besar, cuman lama, ya nanti kan buat apa? Gitu loh. Nanti, ketika kita dihantam rezeki besar, lama lagi ndak dapat sampai habis, itu kan seperti itu, baru dapat lagi. Kalau kecil kan enak gitu loh ya, istilahnya tuh kalau orang Jawa mengatakan itu lumintu, ya, biar kecil asalkan mengalir lancar, mengalir setiap hari, kan lebih enak seperti itu. Nah gitu loh ya. Itu ya, jadi ini saya suatu menangkap ketika kalian bersedekah ataupun apa, jangan dipaksakan sobat ya gitu. Ya boleh ya, memang hak kalian, ketika kalian mungkin ada uang besar ya silakan, cuman saya sarankan jangan dipaksakan, karena apa? Karena di sini kan ada seseorang lagi gitu loh, yang di sebelahnya itu yang memakai baju biru ya. Dia meminta ya, cuman tidak diperhatikan juga. Kan seperti itu, padahal di sini dia memegang satu timbangan ya, di tangan satunya ini, yang di tangan satunya memberi, yang di tangan satunya ini kan memegang suatu timbangan sobat. Nah, orang yang pakai baju merah ini. Nah itu loh. Artinya di sini harus adanya suatu keadilan. Ketika ya itu tadi mungkin kalian ketika mungkin adanya suatu rezeki besar, kalian hanya mengasihkan ya orang-orang itu saja gitu loh. Yang lainnya padahal juga banyak gitu kan seperti itu. Makanya saya mengatakan tadi ketika kita menyesuaikannya, tidak memaksakan gitu loh. Kita sesuaikan nanti semuanya tuh ibaratnya tuh kecipratan ataupun kebagian nah gitu loh. Ya, nanti kan kasihan ketika yang lainnya tidak kebagian karena ya mungkin apa uang kita akan habis kan seperti itu. Nanti kan kasihan. Nah gitu loh. Yang penting apa ya, ya itu tadi kecil asalkan merata lah, nah gitu loh. Nah dengan istilahnya merata itu ya, dengan adanya suatu ketika kita memberikan itu rata lah, katakanlah seperti itu, ya nanti itu akan lebih bagus. Nanti orang ini yang kalian kasih orang A akan mendapatkan suatu akan mendoakan kalian, orang B akan mendoakan kalian, orang D akan mendoakan kalian. Kan banyak doa kalian. Nah, ketika itu memang benar merata, kan seperti itu, karena jelas ya, ibaratnya tuh doanya orang satu itu kan tidak seperti doanya orang dua, doanya orang dua tidak seperti doanya orang, 3, sampai seterusnya. Semakin banyak yang mendoakan kan semakin bagus. Lah sama seperti ini, nah gitu loh. Ketika, 1 orang yang mendoakan, ya lebih baik 2 orang yang mendoakan. Nah gitu loh, ya. Jadi bisa dipahami sobat ya, artinya di sini orang yang pakai baju biru itu akhirnya tidak kebagian. Padahal dia sadar bahwa yang satu tangan ini memegang timbangan harus adil, gitu loh. Karena apa? Karena di sini adanya suatu the devil gitu loh ya. Adanya suatu penutupan, adanya suatu kiriman yang sangat kuat ya, gitu loh. Adanya suatu the devil benar-benar bisa dikatakan auranya itu benar-benar rada terkunci ya, nah gitu loh. Tapi alhamdulillah ya ketika kalian mungkin dibantu dengan sedekah, itu akan bisa juga, istilahnya kita berbagilah, bersedekah, berbagi ya, itu akan bisa juga untuk perlahan-lahan untuk menetralkan, akan berusaha untuk bisa menetralkan apa yang sudah mungkin yang menjadi ketertutupan kalian. Mungkin kalian, apa ya, istilahnya itu banyak sendatan ataupun rapat ya, ataupun mandek ya, di sektor asmara, di sektor keuangan, pekerjaan, kesehatan, sulit sembuh ketika kalian sakit ya. Nah, di situ yang saya maksud, itu akan, bisa untuk menetralkanlah, biarpun memang membutuhkan waktu. Nah gitu loh, karena jelas-jelas terkunci rapat di sini. Ketika kalian bersedekah, ya itu tadi lebih baik ya semampu kita ataupun jangan terlalu besar. Kalau kita terlalu besar, nanti yang lainnya takut nggak kebagian, ya mending sedikit-sedikit, tapi kan rata, banyak yang kebagian. Nah kan seperti itu loh maksud saya, ya. Seperti itu ya. Jadi karena di sini adanya suatu the devil, yaitu tadi semoga apa yang sudah kalian sedekahkan, apa yang sudah kalian, amalkan itu akan bisa sedikit-sedikit, menetralkan gitu loh. Karena memang suatu penetralan itu kan tidak bisa langsung, ada tahapnya, kan seperti itu ya. Terus di kartu ketiga, ini ada 5 pentacles ya, gitu loh. Ini tetap ya seperti yang saya katakan tadi, ini masih tetap ada suatu hubungan urusan masalah hati ya. Kalau orang bersedekah itu kan pasti urusannya itu, dengan masalah hati gitu loh.
Ini jelas ya ada seseorang yang sedang membawa tongkat, tadi saya mengatakan orang ini sakit ya, ada 5 koin sama, seorang seorang tua ataupun seorang perempuan berjalan di depannya. Artinya di sini apa? Artinya, di sini ketika kalian tadi saya mengatakan kalian adanya suatu ketertutupan ya, tapi kalian tetap mau bersedekah, itu tidak masalah gitu loh, ya. Itu saya rasa itu tidak masalah ketika mungkin kalian masih diuji ya, karena adanya ketertutupan aura. Saya tadi kan mengatakan tidak langsung bisa, netral, akan adanya suatu tahap-tahap. Nah, di sini sama, digambarkan adanya mungkin kalian masih belum bisa menemukan apa yang kalian inginkan, padahal kalian mencoba untuk berusaha bersedekah, berusaha untuk berbagi agar mendapatkan suatu hidayah ya, mendapatkan suatu istilahnya itu, mendapatkan suatu derajat gitu loh. Nah, di sini kalian tetap ya adanya suatu urusan hati, kalian jangan sampai, eee, ibaratnya itu kalian jangan sampai kendur gitu, tetap ikuti arah hati, tetap ikuti apa yang sudah kalian yakini, ketika itu memang benar ya, ataupun yang saya katakan tadi, ya gitu loh. Adanya suatu unsur sedekah-sedekah itu kan benar gitu, tidak ada sedekah itu buruk. Saya mengatakan semua yang bersedekah itu baik, cuman kembali lagi kan saya mengatakan urusan hati. Jadi ini diibaratkan orang perempuan ini bisa dikatakan arah petunjuk kalian, arah kebenaran kalian. Nah gitu loh. Jadi tetap ikuti saja gitu loh. Biarpun kalian masih belum bisa merasakan hasilnya. Saya sudah bersedekah, saya sudah berbagi, ibaratnya seperti itu, ya. Besar kecil, itu urusan masing-masing kan. Nah, cuman kenapa kok masih adanya suatu kesulitan? Ya itu tadi, karena kalian masih tertutup dan kalian jangan sampai menyerah. Tetap ikuti langkah orang tua ini, tetap ikuti langkah ibu ini, gitu loh, ya. Karena ini urusan hati, gitu loh. Biarpun kalian ibaratnya berjalan itu tertatih-tatih, adanya suatu kesulitan yang tetap menghantam kalian. Gitu, jangan sampai menyerah. Ketika kalian tetap mempertahankan, insting kalian ya, kalian tetap mempertahankan rasa suatu kebaikan-kebaikan biarpun kalian ditutup, biarpun kalian diuji ya, tetap kalian ikuti orang tua ini di depan karena itu menunjukkan arah yang benar nantinya, arah bimbingan yang benar. Itu tidak menutup kemungkinan ya, orang ini ataupun zodiak ini bakal adanya 10K gitu loh, luar biasa ya. Bakal adanya suatu pencapaian-pencapaian sehingga membuat, dia merasakan bahagia. Kalau dia lajang dia akan bahagia, akan bisa mempunyai segalanya, akan bisa menyenangkan mungkin keluarga-keluarganya ya, kerabat-kerabatnya. Itu kalau lajang gitu, ataupun single. Tapi kalau yang sudah, couple ataupun sudah menikah lah ya, ibaratnya seperti itu ya, ataupun sudah berkeluarga lah. Nah di sini dia malah akan menemukan suatu kedamaian yang luar biasa. Dia ingin mengajak ya mungkin mengajak, anak istrinya, ya kan seperti itu, ya. Kalau dia, yang dikasih hidayah ini perempuan, dia akan mengajak suami dan anak-anaknya, kan seperti itu. Karena kalau masalah gender umum ya Sobat ya, gitu loh. Bisa maksud saya itu bisa laki-laki, bisa perempuan energinya yang masuk di sini, gitu loh. Status juga, eee, umum juga, kan seperti itu. Seperti yang saya katakan, bisa yang masih lajang, bisa yang sudah couple dalam artian yang sudah menikah ataupun yang sudah berkeluarga. Kan seperti itu ya Sobat ya, gitu loh. Nanti kalian akan bisa menemukan adanya suatu pencapaian hasil yang luar biasa, kesuksesan apapun sehingga di sini membuat kalian bahagia, membuat kalian nyaman ya, sama keluarga kalian, mungkin sama orang-orang terdekat kalian. Kalian akan lolos dari, berbagai unsur penutupan-penutupan, biarpun ini adanya the devil, energi yang sangat ketertutupan yang kuat yang saya rasakan. Itu tadi sampean, kalian sampai dibikin luar biasa, dibikin sulit ya di sini, gitu loh. Sudah istilahnya sudah berusaha, berjuang, berikhtiar, melakukan kebaikan masih saja diuji, sampai kalian tertatih-tatih, akhirnya ketika kalian tetap terus mengikuti arah orang tua ini, ibu ini, ya kalian akan jadi. Nah gitu loh, akan ada yang menemukan kesuksesan-kesuksesan yang luar biasa, yang mungkin yang selama ini, kalian sendiri terkadang nantinya bingung gitu loh. Maksudnya bingungnya gini, kok saya tiba-tiba seperti ini? Kok saya tiba-tiba adanya suatu kelancaran yang luar biasa? Apapun keinginan saya tiba-tiba kok tercapai? Contohnya misalkan mau beli rumah, mau beli apa, bla bla bla, itu akan bisa tercapai gitu ya. Intinya di sini ada suatu kenaikan derajat. Bayangkan ada 10 cup membentuk sebuah pelangi, artinya suatu keindahan yang luar biasa, gitu. Suatu kebahagiaan, suatu ibaratnya itu menuju langkah ke depan ataupun menuju masa depan itu sangat-sangat cerah di sini gitu. Jadi tidak
gelap. Kan ibaratnya seperti itu Sobat ya, gitu loh. Asalkan jangan menyerah ya. Iya kita, saya juga penasaran nih untuk zodiak yang kedua. Oh, rupanya ini ya yang paling kuat ya caranya. Oke, ya semoga akan menjadi zodiak kalian cepat ya, yang masuk di 3 besar. Ini tepat ya seperti yang saya katakan tadi ya. Ini bukan zodiak yang mengejutkan, tetapi zodiak yang bisa dikatakan naik daun ya. Istilahnya alhamdulillah ya. Feeling saya itu adanya suatu ketepatan, adanya sinkron sama zodiak yang satu ini. Ibarat pisau tadi saya mengatakan itu diasah dan akan mendapatkan suatu tajam-tajamnya lah. Istilahnya sedang akan naik daunnya. Di sini kalian selamat yang mempunyai zodiak Sagittarius ya. Kalian akan mendapatkan suatu derajat ya. Bisa dikatakan yang ketika adanya suatu derajat ya pasti akan lancar segalanya. Amin, kan seperti itu ya. Sama juga ini tadi Aquarius juga mengejutkan ya, masuk ya tadi. Oke, kita lanjut untuk yang selanjutnya. Saya sudah menarik 4 energi ya. Semoga zodiak yang terakhir yang masuk 3 besar punya kalian. Oke, kartu pertama di sini ada The World sobat ya. Ada wanita dikelilingi bunga ya ataupun seseorang ya. Terus di pojok-pojoknya itu seperti ada berbagai macam kepala ya. Terus kartu kedua di sini ada 9 cup. Itu seseorang yang lagi duduk santai, kelihatannya lagi bahagia, terus belakangnya ada seperti berbaris ya, 9 cup ataupun 9 piala. Terus kartu ketiga dikonfirmasi sama adanya suatu energi The Hermit, maaf, The Magician ya, bukan The Hermit, The Magician, seseorang memegang tongkat, terus, bisa dikatakan mejanya sobat ya, itu banyak benda-benda ya, ada koin, ada pedang, ada cup, ada, tongkat juga ya. Kartu terakhirnya di sini ada The Emperor, seorang raja, raja tua terus sedang membawa tongkat ya, seperti tongkat kebesaran itu ya. Ini kalau kalau saya tangkap orang ini ataupun nantinya zodiak yang terakhir ini, di sini ada The World ya, The World bisa dikatakan seseorang ini ingin menyelesaikan ya, ingin menyelesaikan bisa dikatakan suatu masalah lah, ataupun ingin merampungkan suatu masalah yang di mana dia adanya suatu kerumitan ya,
di sini. Komplit orang ini, bisa dikatakan ada kerumitan asmara, kerumitan faktor pekerjaan, kerumitan faktor keuangan, kerumitan faktor kesehatan di sini. Istilahnya itu banyak hantaman-hantaman gitu loh sepertinya. Misalkan selesai masalah ini datang lagi. Sama ketika mungkin dia sakit, sudah sembuh dapat, istilahnya dapat beberapa beberapa bulan, nanti dia sakit lagi, gitu loh. Kalau kalau saya tangkap seperti itu gitu. Jadi dia ingin segera menyelesaikan, segera merampungkan apa yang sudah menjadi kesulitan hidupnya. Itu yang saya tangkap ya. Adanya suatu perjuangan, adanya rasa suatu keyakinan yang tinggi, ketika mungkin dia hantam masalah, dia ingin menyelesaikan dan dia ingin bangkit dan dia ingin lebih baik lagi dari masalah tersebut. Ketika asmaranya mungkin, kurang stabil, dihantam masalah, dia ingin cepat memperbarui, dia tidak mau berlama-lama. Ingin adanya suatu pulih lagi, baik lagi, yang diinginkan adanya suatu the world, menginginkan adanya suatu kehidupan yang baru juga bisa dikatakan seperti itu. Terus di kartu kedua di sini ada 9 cup, ya, gitu loh. Dia menginginkan juga ketika itu akan selesai ya, bagi dia nanti dia, apa, menginginkan adanya suatu kesenangan dalam batin ya ya, terus ketentraman dalam hati, yang di mana, akan bisa terselesaikan ya kalau saya tangkap di sini ya. Karena kartu kedua di sini melambangkan adanya suatu 9 cup yang artinya adanya suatu ketenangan. Orang ini kan duduk sambil tenang, ada senyuman, ada suatu kebahagiaan. Bisa dikatakan dia bisa menyelesaikan 2 tadi yang sudah saya katakan banyak masalah, dia bisa menyelesaikan. Di sini dia, bisa dikatakan akan adanya suatu keberhasilan dan akan menikmati itu semua. Dia akan adanya suatu ketentraman batin, ketenangan batin yang selama ini belum bisa terpecahkan, akhirnya bisa terpecahkan, gitu loh. Cuman di sini ada kartu The Magician yang kartu ketiga. Artinya orang ini ada hubungannya sama bisa dikatakan energi ya, sering saya mengatakan The Magician ini bisa dikatakan energi astral ataupun energi yang tak kasat mata gitu. Jadi jelas di sini adanya suatu, campur tangan ataupun, jelas ya adanya suatu peran energi-energi positif ini yang kalau saya tangkap, oke, energi positif ya, seperti kalau apa ya, pancarannya itu seperti hijau ya, hijau, ke kuning emasan, itu pancarannya ya kalau 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 saya lihat ya seperti itu kalau menurut saya, gitu loh. Jadi jelas di sini ada suatu peranan yang mungkin dia dihantam masalah, ini ikut gitu loh, ikut membantu secara tanpa dia sadari, tanpa orang ini sadari ataupun tanpa zodiak ini sadari. Dia, istilahnya ikut membantu. Terus akhirnya dia menemukan sebuah yang saya katakan barusan, adanya suatu keberhasilan, adanya senyuman, adanya suatu ketenangan batin. Karena ini tadi, adanya campur tangan dari magician gitu loh. Juga bisa dikatakan adanya suatu pekerja keras ya, karena di depannya jelas ya, ini hampir hampir sama ya, dua tadi saya mengatakan di sini ada berbagai macam kepala ya, sekali lagi, itu pojok-pojoknya ya, jelas. Dan di sini magician kan juga jelas, di mejanya itu juga ada berbagai macam benda, bisa dikatakan imbang, ini 4 ya, terus ini 4 gitu loh. Yang kalau ini pojok-pojoknya kan 4 banyak berbagai macam kepala. Terus di sini yang di meja ini juga ada 4 tongkat, terus cup, terus pentacle ataupun koin dan pedang. Artinya kedua-duanya ini sinkron gitu loh. Jadi adanya suatu apa yang sudah menjadi kesulitan, terus dibantu sama ini, energi ini, gitu loh. Keempat-empatnya akan bisa terselesaikan. Ini sangat luar biasa ya, gitu loh, ya deck yang terakhir ini, gitu. Adanya suatu peran penting. Terus di sini ada kartu terakhirnya muncul clue ataupun kode di sini ada The Emperor. Jelas dia akan menemukan sebuah kebahagiaan lebih dari yang kartu kedua. Kalau kartu kedua bisa dikatakan ya mungkin apa ya, bisa dikatakan adanya suatu kebahagiaan, adanya suatu kesenangan, itu biasa gitu loh. Tetapi ini akan menjadi puncak gitu loh, melambangkan The Emperor, istilahnya kan raja tua itu memakai mahkota yang cuman dia sosoknya seorang tua dan memegang tongkat. Artinya dia akan lebih berkecukupan lah, akan lebih senang lagi, akan lebih bahagia lagi, akan lebih berlimpah lagi, gitu loh. Tentang suatu hal apapun itu yang dulu mungkin susah dicapai, yang dulu sulit menemukan solusi, di sini akan berbalik arah apa, berbalik berbalik arah, akan adanya suatu bergelimpangan, bisa
maksud saya itu berkelimpahan ya, bukan berkelimpangan ya, maaf ya, berkelimpahan harta. Dia akan berkelimpahan harta, akan menjadikan suatu sosok yang tenang, sosok yang tentram, bahkan dia kalau saya tangkap di sini juga adanya suatu, rasa welas ya sama orang lain, dia ingin berbagi sama orang lain. Jadi luar biasa energi ini, saya juga tidak menyangka ibaratnya bisa dikatakan, kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga ya katakanlah itu kalau, gini ya Kak, apa, gampangannya itu gini, ini masih dikatakan level biasalah gitu loh. Ketika menuju menuju terakhir adanya suatu levelnya tuh naik level raja, kan raja itu kan bisa dikatakan ya segalanya gitu loh ya. Nah gitu loh, jadi level yang paling teratas dia akan mencapai itu semua. Adanya suatu derajat-derajat yang luar biasa, sampai digambarkan di sini, melambangkan suatu raja gitu. Jelas, ini bantuan energinya luar biasa ya, gitu loh. Saya tidak tahu di sini yang jelas kita berpikir positif tinggi bukannya saya tidak tahu, tetapi kalau saya merasakan ya dari segi penerawangan, kalau saya rasakan di sini, ya ada istilahnya itu pendamping leluhur juga ya di sini ya, gitu loh. Kalau kita harus berpikir positif ya semua tetap Sang Maha Kuasa yang memberikan suatu cahaya-cahaya ataupun sinar-sinar ya. Tetapi juga bisa adanya suatu yaitu tadi yang saya katakan hodam leluhur, kalau tidak memahami hodam masalah, hodam ya ataupun masalah, pendamping kita ataupun leluhur kita, ya kita, harus berpikir ya itu mungkin dari Sang Maha Kuasa, itu aja biar kalian tidak bingung kalau tidak memahami masalah seputar hodam pendamping ya, kan seperti itu. Jadi jelas orang ini luar biasa, adanya suatu bantuan-bantuan, bisa dikatakan yang mempunyai zodiak ini mendapatkan suatu bantuan-bantuan anugerah dari Sang Maha Kuasa sehingga levelnya naik atas, gitu loh. Akan ber berkelimpahan harta. Kita buka untuk zodiaknya. Oh, luar biasa. Zodiak terakhir makin 3 besar ya ibaratnya yang paling terakhir energinya sangat-sangat membingungkan, lebih besar lagi sobat ya getaran-getaran yang saya rasakan ya. Oke kita buka ini kira-kira zodiak apa ya? Ini zodiak penutup, zodiak terakhir, semoga itu zodiak kalian yang memang, sangat apa ya, sangat diunggulkan ya ataupun sangat diuntungkan ya karena di sini, kartu terakhir kita mengatakan adanya suatu The Emperor, artinya ada suatu level raja, beda sama 2 zodiak meskipun 3 zodiak ini benar-benar sangat kuat energinya ya, gitu. Ini selamat ya, tanpa diduga, tanpa disangka juga ya, saya juga tidak menduga, tidak mengira bisa dikatakan levelnya ini cukup sangat bagus sekali, ada suatu raja tadi ya. Di sini selamat kalian yang mempunyai zodiak Virgo ya. Ini kalian selamat, bisa dikatakan masuk 3 besar ya. Saya akan menarik ya, menarik untuk wetonnya sobat ya. Saya akan gabungkan, saya coba untuk tetap menarik 3 zodiak ini ya. Ketika mungkin, zodiak kalian tidak keluar, semoga akan dibantukan sama weton. Tetap ya 3 weton ya, sesuai sama zodiaknya biar imbang. Oke. Di sini Virgo, di sini Sagittarius, di sini Aquarius. Saya akan mencoba tembak untuk wetonnya. Semoga weton kalian keluar ya, ketika itu tidak zodiak kalian.
Oke. Di sini muncul, Selasa Pon ya. Untuk weton kalian Selasa Pon ya, tetap ya mengikuti tema sobat ya. Cuman di sini saya tembak, masalah weton juga ya. Bukan berarti saya mengatakan ini Virgo harus mempunyai weton Selasa Pon, tidak seperti itu ya. Tetap ya ketika mungkin Virgo zodiak kalian tidak belum keluar maksud saya, weton kalian akan bisa juga membantu ya secara weton ya. Itu loh. Karena kan kalau weton kan saya tidak punya tidak punya untuk saya investigasikan, untuk saya nyatakan gitu loh. Makanya saya coba memakai sistem terawangan juga ya, gitu ya. Kalau zodiak, kalau isu, kalau tanggal lahir kan bisa, gitu loh ya. Oke, kita lihat untuk weton yang kedua ataupun yang ngikut di Sagittarius ya. Oke, di sini wetonnya yang kedua Kamis Pahing ya. Selamat untuk kalian weton yang mempunyai Kamis Pahing. Oke, kita lihat untuk yang ketiga yang ikut di Aquarius ya. Oke. Ini saya bisa menangkap ini kelihatannya kalian akan diuntungkan yang mempunyai weton Sabtu Legi. Ya selamat ya. Untuk wetonnya tadi sudah saya sebutkan ya, silakan diingat sendiri biar saya tidak mengulang lagi ya. Jadi bisa dipahami sobat ya, ketika mungkin zodiak kalian tidak keluar ya, weton kalian yang akan membantu. Yang kalian bisa dikatakan kalian akan terbantukan oleh weton kalian ya, yang barusan saya sebutkan. Tetap dia mengikut sama tema yang sudah saya sampaikan, seperti adanya Virgo, seperti adanya Sagittarius, seperti adanya Aquarius ya. Kalau tidak saya jelaskan nanti takutnya itu salah paham. Maksudnya begini, saya zodiaknya Virgo, tapi saya kok weton saya bukan Selasa Pon, ibaratnya kan seperti itu. Nah, itu tidak masalah ya, gitu loh. Jadi ketika kalian mempunyai zodiak yang sama ya sudah gitu loh. Ya mungkin yang tidak keluar zodiaknya dia akan terbantukan oleh masalah weton. Nah, itu loh maksud saya ya. Ketika zodiak Sagittarius gitu loh. Terus saya kok nggak keluar zodiak saya Sagittarius, tapi saya punya weton yang sudah disebutkan Mas Dani. Nah, itulah bisa juga seperti itu ya. Jadi kalian tidak usah bingung, bukan berarti Virgo mengikuti apa yang sudah saya sebutkan, terus Sagittarius, Aquarius harus cocok seperti weton yang saya sebutkan, tidak begitu. Tetap saya mengatakan apapun itu ya, kerezekian ataupun hidayah-hidayah itu sama Sang Maha Kuasa itu dilewatkan dari berbagai macam jalan, kan tidak satu jalan, kan seperti itu ya. Kemarin kan sudah show, terus tanggal lahir zodiak, sekarang kan saya tembak untuk saya tarik, ibaratnya itu saya zoom ya, saya perkecil lagi, saya juga penasaran di detik-detik akhir Januari ini siapakah yang istilahnya itu yang mempunyai energi terkuat, bisa semakin ketercukupan lah, minim adanya ketercukupan, tidak sampai kekurangan, itu yang kita harapkan ya. Minim ketercukupan ya, syukur-syukur bisa berlebih, kan seperti itu sobat ya. Oke ya, apapun itu sobat ya, pembacaan yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan, karena sudah jelas bisa dikatakan 12 zodiak, terus diperkecil menjadi 6 zodiak seperti kemarin, diperkecil lagi ataupun di zoom lagi menjadi 3 terbesar ya. Sekali lagi selamat, ketika itu baik syukuri, aminkan ya, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik tetap jadikan kita kewaspadaan, jangan ditakuti, hadapi semua permasalahan, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat lagi, lebih sukses lagi ke jenjang-jenjang berikutnya ya. Apapun informasi dari saya, terus bisa dikatakan
berita-berita dari saya, ya, itu tetap intinya saya kembalikan sama kalian. Kalian percaya tidak percaya, ya tergantung sama kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, yang merasakan, gitu loh. Karena ini kan jelas ya bersifat general reading, jangan lupa sobat ya, tetap ini bersifat general reading. Biarpun ini muncul zodiak, muncul weton, ya tetap semoga akan mengena sama kalian biarpun biarpun kesamaan itu banyak sekali gitu loh. Satu orang kan tidak mungkin mempunyai hanya Virgo. Kan saya rasa sudah bisa sahabat pahami apa itu artinya banyak kesamaan. Nah, gitu loh. Ya, tetap ya ketika tidak adanya suatu resonate, tidak adanya suatu ketepatan ya harap dimaklumi karena bersifat general. Ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian keluhkan, saya ingin adanya suatu jawaban, ya silakan konsul secara pribadi, kan seperti itu. Karena kan saya sering mengatakan ketika saya mendapatkan data dari kalian itu enak gitu loh saya nembaknya itu. Seperti pas karena sudah ada sasaran tembak kan seperti itu sobat gitu. Iya, sekali lagi, tetap saya berpesan ketika mungkin itu ada hambatan apapun yang memang kalian rasa kalian sendiri sudah kewalahan lah untuk, untuk mendapatkan kesusahan hidup, untuk mendapatkan hantaman-hantaman hidup. Itu kan tidak bisa kita biarkan sobat, ketika kita ingin adanya suatu perubahan ya kalau masalah dibiarkan atau tidak ya saya kembalikan lagi ya, saya kembalikan lagi sama yang merasakan, kan seperti itu. Di sini saya tidak ada istilahnya harus memaksa, "Ayo kalian harus lebih bangkit lagi." Kan seperti itu. Ya tidak, karena saya hanya sekedar memotivasi ketika kalian ingin bangkit ya monggo. Karena apa? Karena apapun kebaikan ya bukan buat saya nantinya, itu loh buat kalian semua. Itu tadi ketika kalian, adanya sulit, tidak ada suatu perkembangan, ya itu tanda-tanda adanya suatu yang kurang bagus. Bisa dikatakan ya mungkin orang-orang toksik, orang-orang jahil, yang tidak bertanggung jawab mengirimkan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Nah, kalau bisa ya jangan dibiarkan sobat gitu loh. Kalau kita ingin adanya suatu perubahan nasib, kalau kita tidak ingin terus dihantam suatu permasalahan, kan seperti itu. Kita harus kuatkan secara doa, kuatkan secara ikhtiar agar itu netral semua, tanya orang di bidangnya, agar bisa netral semua, kepositifan, kebaikan, kerezekian, apapun itu akan bisa enak datangnya, tidak sesering mental gitu loh. Karena sudah lepas dari dinding-dinding penutup. Iya mungkin itu dulu dari saya. Sekali lagi yang keluar zodiaknya, yang keluar wetonnya, selamat untuk kalian. Yang belum keluar ya jangan bersedih, jangan putus asa. Tetap apapun itu ya ujung-ujungnya kita kembalikan sama Sang Maha Kuasa. Cuman kita di sini harus selalu berpikir positive thinking, harus berhusnudon sama Sang Maha Kuasa. Oke, mungkin itu dulu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.